Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai macam-macam jenis interferensi. Jadi sebagaimana yang kita tahu bahwa interferensi itu adalah penyimpangan-penyimpangan dari salah satu bahasa yang terjadi dalam tuturan dui bahasawan atau multi bahasawan akibat dari penguasaan mereka yang lebih dari satu bahasa, atau dapat juga disebut dengan hasil dari kontak bahasa. Jadi di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis interferensi, yaitu interferensi morfologis dan interferensi fonologis. Yang pertama saya akan masuk pada penjelasan interferensi morfologis. Morfologi itu adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk struktur kata serta pengaruh perubahan-perubahan struktur kata terhadap golongan dan arti kata. Jadi, dalam klasifikasi bahasa tipologi morfologi, bahasa Arab tergolong sebagai bahasa fleksi, yaitu bahasa yang mengalami perubahan internal dalam akar kata yang meliputi perubahan paradigmatis pada kata kerja dan kata benda. Dalam proses morfologi, bahasa Arab meliputi fleksi dan derivasi. Fleksi dalam bahasa Arab disebut tasrif lugawi, sedangkan derivasi dalam bahasa Arab disebut dengan tasrif istilahi. Adapun interferensi morfologi itu yaitu penyimpangan yang terjadi pada pembentukan dan perubahan bentuk kata. Contoh dari interferensi morfologi ini misalnya untuk menyebutkan kata dari dua kitab. Dalam bahasa Arab misalnya isnaini kitaban, padahal di dalam bahasa Arab tidak perlu menyebutkan kata isnaini, cukup ditambahkan huruf alif dan nun di belakang kata kitabun itu atau huruf ya dan nun, misalnya kitabani atau kitabaini. Hal itu terjadi karena biasanya di dalam bahasa Indonesia harus disebutkan dulu bilangannya di depan baru kata bendanya, tetapi di dalam bahasa Arab tidak seperti itu, cukup diubah ke bentuk tasniyah atau bentuk yang kedua. Selanjutnya adalah interferensi fonologis. Fonologi merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang menyelidiki dan mempelajari bunyi bahasa dengan melihat fungsi bunyi sebagai pembeda arti dalam suatu bahasa. Berbicara tentang fonologi tentu tidak lepas dari yang namanya huruf vokal dan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada 5 huruf vokal, yaitu A, I, U, E, dan O. Sedangkan di dalam bahasa Arab terdapat 6 huruf vokal yang terbagi menjadi 2, yaitu huruf vokal pendek dan huruf vokal panjang. Huruf vokal pendek itu terdiri dari fathah, dhammah, dan kasroh atau biasa disebut dengan syakal atau harakat. Sedangkan huruf vokal panjangnya itu adalah huruf waw, alif, dan ya. Adapun interferensi fonologis yaitu penyimpangan yang terjadi dari norma salah satu bahasa sehingga menimbulkan perbedaan antara ujaran-ujaran bunyi bahasa dalam penggunaan bahasa yang digunakan oleh si penutur. Jadi proses interferensi fonologi ini dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian. Di antaranya adalah interferensi fonologi dengan penggantian fonem, yaitu dengan cara penggantian fonem-fonem bahasa asing dengan fonem yang ada dalam bahasa ibu, seperti penggantian huruf dal dengan huruf da dalam bahasa Indonesia, huruf d dalam bahasa Indonesia. Pada kata dar diganti dengan dar. Atau dapat juga misalnya kata tolibun. Di dalam bahasa Indonesia tidak ada huruf to, tetapi adanya huruf t, dan itu pun membacanya adalah ta. Jadi kadang penyimpangan fonologis yang terjadi dalam penyebutannya itu kata tolibun bisa disebut dengan talibun. Selanjutnya adalah interferensi fonologi dengan penambahan fonem, yaitu dengan cara menambahkan huruf atau fonem pada kata tertentu. Misalnya untuk kata sohnun yang artinya adalah piring, bisa dibaca menjadi sohin seperti itu, padahal huruf H di situ tidak berharakat. Itulah yang disebut dengan menambahkan huruf, yaitu menambahkan huruf vokal. Huruf vokalnya adalah kasroh. Dan yang terakhir adalah interferensi fonologi dengan cara pemendekan bunyi, yaitu dengan memendekkan bunyi yang seharusnya dibaca panjang, seperti dalam bahasa Arab huruf la, tetapi dalam bahasa Indonesia
dibaca menjadi la, tidak panjang. Nah, hal itu disebut juga dengan interferensi fonologi yang termasuk dalam pemendekan bunyi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai interferensi morfologis dan interferensi fonologis. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.